wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desiani, NIM 18C10154 dari kelompok 14. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik. Tapi saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik adalah suatu rangkaian atau tindakan yang harus dilakukan untuk mengetahui data dasar atau data pengkajian terhadap bayi baru lahir dan untuk memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik harus dilakukan pada bayi yang telanjang dan menggunakan sorot lampu agar bayi tidak mengalami hipotermi atau penurunan suhu tubuh. Jadi di sini ada beberapa tujuan umum dari pemeriksaan fisik. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan umum bayi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah bayi bisa beradaptasi atau menyesuaikan pada keadaan di luar dari rahim ibunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, manekin bayi. Yang kedua, selimut bayi. Yang ketiga, ada pakaian bayi jika diperlukan, jika misalnya bayi itu mengalami BAB atau BAKAS, jadi bisa segera diganti. Selanjutnya ada timbangan bayi, pengalas dan baki, bengkok, bak instrumen, stetoskop, ada handscoon 1 pasang, midline atau bisa juga digunakan meteran. Selanjutnya ada kom tertutup yang berisi kapas DTT. Yang kedua selanjutnya ada termometer, jam tangan atau stopwatch. Yang selanjutnya ada 3 buah gelas berisi larutan klorin, air sabun, dan air bersih. Di sini fungsinya untuk mencuci atau membilas termometer. Selanjutnya ada baskom berisi klorin 0,5% dan juga ada lampu sorot. Selanjutnya ada persiapan. Yang pertama, persiapkan ruang yang nyaman, hangat, dan rapi. Yang kedua, siapkan peralatan dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan diatur secara ergonomis. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pemeriksaan. Yang pertama, kita lakukan inform consent atau menjelaskan terhadap ibu dan keluarga mengenai tujuan dan tindakan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, kita bisa melakukan tindakan anamnese atau anamnesis kepada ibu yang meliputi faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan prenatal, dan juga ada faktor neonatal. Yang pertama, di faktor genetik kita bisa lakukan pemeriksaan atau anamnesis mengenai riwayat penyakit keturunan, riwayat penyakit keluarga, apakah di keluarganya ada cacat atau tidak. Yang kedua, pada ada lingkungan sosial. Pada lingkungan sosial, kita bisa mengkaji apakah lingkungan tempat tinggal orang tuanya bersih atau tidak. Di lingkungan sosial ada sosial budaya. Sosial budaya itu kepercayaan atau ilmu yang dianut oleh keluarga. Ada beberapa kasus mengenai anak yang keluarganya menganut ilmu yang tidak memperbolehkan anaknya itu untuk imunisasi karena alasan tidak bisa karena imunisasi itu minyaknya bercampur dengan minyak yang haram, seperti itu. Selanjutnya ada di lingkungan sosial ada juga faktor ekonomi, apakah keluarganya berkecukupan atau tidak, apakah keluarganya apakah ibu tersebut bisa mengkonsumsi makanan yang sehat yang mengandung kalsium ataupun asam folat.
Juga apakah ibunya itu berkecukupan untuk melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi jika ibunya tidak berkecukupan bisa menimbulkan dampak kepada anaknya, yaitu anak bisa lahir dengan berat badan rendah. Selanjutnya ada ibu dan prenatal. Di sini prenatal itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu faktor prenatal, faktor internatal, dan faktor postnatal. Jadi prenatal itu pada saat ibu hamil dari trimester 1 sampai trimester 3. Jadi kita bisa kaji mengenai ngidamnya apa, apakah ibunya pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang aneh, seperti misalkan yang bisa menyebabkan anaknya merasa tidak nyaman. Habis itu kita juga bisa tanyakan apakah ibunya mengkonsumsi makanan yang aneh, bisa mengkonsumsi alkohol dan rokok, apakah ibunya pernah sakit atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, apakah ibunya pernah mengalami trauma atau benturan saat hamil. Yang terakhir bisa mengkaji stres atau depresi. Selanjutnya ada faktor intranatal atau faktor persalinan. Jadi kita bisa menanyakan prosedur persalinan yang dilakukan oleh ibu, apakah ibu melakukan prosedur persalinan normal atau secara SC. Jika secara normal, kita bisa menanyakan atau menganalisa apakah ada faktor penyulit saat ibu melahirkan normal, seperti misalkan berat badan bayi yang berlebih tidak sesuai dengan prediksi, pinggul ibu yang terlalu sempit, dan juga bukaan yang monoton dan tidak maju-maju seperti itu. Selanjutnya ada faktor postnatal. Di sini bayinya sudah lahir, kita bisa tanyakan pada ibunya apakah ibu sudah keluar air susu ibunya, apakah ada perdarahan ibu banyak atau tidak. Kita juga bisa bertanya apakah ibu bisa menerima bayinya ataupun ada baby blues. Selanjutnya ada faktor neonatal. Neonatal itu bisa kita kaji seperti jenis kelamin bayi, berat badan bayi, tinggi bayi, apakah bayi tersebut ada cacat atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita bisa mempersiapkan alat cuci tangan 6 langkah dan juga menggunakan APD. Kita melakukan cuci tangan. Gunakan handscoon. Kita harus menjaga suhu ruangan agar tetap hangat. Kita gunakan lampu sorot. Selanjutnya pastikan kipas dan AC dalam keadaan mati. Selanjutnya, letakkan bayi pada tempat tidur yang rata dan aman agar terhindar dari terjatuh. Pastikan bayi dalam keadaan terlentang. Selanjutnya kita akan melakukan APGAR, yaitu pertama activity atau aktivitas. Jadi kita gunakan apakah tangan dan kaki
bayi fleksi. Jika tangan dan kaki bayi fleksi, kita beri skor 2. Jika tangan dan kaki bayi fleksi tapi tidak ada pergerakan, itu kita beri skor 1. Jika tangan dan kaki bayi tidak ekstensi, kita beri skor 0. Dan tidak ada pergerakan, kita beri skor 0. Selanjutnya ada P atau pulse. Kita pakai denyut jantung bayi. Jadi kita auskultasi dalam 1 menit penuh. Jika hasilnya lebih dari sama dengan 100, kita bisa beri skor 2. Jika hasilnya kurang dari 100, kita beri skor 1. Jika hasilnya 0 atau tidak ada, jadi kita beri skor 0. Selanjutnya ada Grinis. Kita pakai dengan refleks tangisan dan gerakan. Jika bayi menangis dan bergerak aktif, menangis kuat dan bergerak aktif, kita beri skor 2. Jika bayi menangis lemah dan tidak bergerak aktif atau tangan kakinya fleksi saja tapi lemah, kita beri skor 1. Jika pasien menangis layu dan tidak ada pergerakan atau kita sebut dengan flexit, kita beri nilai skor 0. Selanjutnya ada appearance atau kita pakai warna kulit pada bayi. Jika seluruh badan bayi berwarna pink, kita beri skor 2. Jika pada bayi badannya berwarna pink tapi tangan dan kakinya berwarna biru, kita beri skor 1. Jika seluruh badan bayi berwarna biru atau pucat, kita beri skor 0. Selanjutnya ada respiration. Jadi kita gunakan tangisan. Jika bayi menangis kuat, berarti fungsi pernafasannya sudah mulai beradaptasi dan normal, dan juga bisa fungsi pernafasannya sudah bisa bekerja. Itu kita beri skor 2. Jika bayi menangis lemah, hanya bisa dirangsang saja atau lambat responnya, kita beri dan pernafasannya tidak baik atau tidak baik, diberi skor 1. Setelah semua dilakukan Apgar ini, kita bisa mendapatkan nilainya. Jadi maksimal itu 10, dan ada aspeksia ringan, sedang, dan berat. Jadi aspeksia ringan itu dari 9 sampai 7. Jika aspeksia sedang itu 6 sampai 4. Jika aspeksia berat itu kurang dari 4. Selanjutnya kita tidak melakukan pengkajian nyeri karena bayi tidak bisa mengekspresikan atau menyampaikan rasa nyeri yang dia rasakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan berat badan bayi. Jadi pada timbangan ini kita letakkan kain yang nyaman agar tidak melukai badan bayi, dan juga diletakkan pengalas karena jika timbangannya ini stainless atau besi gitu, jadi dia akan menyerap dingin sehingga bayi merasakan dingin dan beresiko untuk mengalami hipotermi. Selanjutnya kita letakkan bayi di timbangan. Jadi hasilnya itu misalkan berat badan bayi 3.500 dikurangi berat timbangan misalkan 100, jadinya berat bayi itu 3.400. Jadi normal berat bayi itu 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya kita bisa letakkan bayi kembali tempat tidur. Selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran panjang badan bayi.
Jadi kita bisa melakukan pengukuran dari ujung kepala sampai ujung kaki atau tungkai kaki bayi. Jadi normalnya itu 49 sampai 50 cm. Jadi kita lakukan pengukuran dari ujung kepala sampai tungkai kaki bayi. Jadi hasilnya itu 49 cm, jadi termasuk dalam kategori normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala bayi. Jadi kita bisa melakukan pengukuran dari frontal, oksipital, dan kembali ke frontal lagi. Jadi yang paling menonjol di depan dan paling menonjol di belakang. Jadi jika ada kaput succedaneum atau kelainan atau kepala bayi itu besar karena terjadinya kelainan atau terkena vakum, kita bisa menunggu 2-3 hari baru dilakukan pemeriksaan pada lingkar kepala bayi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan karena bayinya tidak ada kelainan di kepala. Jadi panjangnya 34 cm. Jadi lingkarnya 34 cm. Dan itu masuk normal karena normal lingkar kepala bayi itu 33 sampai 35 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar dada pada bayi. Jadi kita bisa melakukan pengukuran dari depan ke belakang. Jadi kita gunakan itu di bagian puting susu karena itu adalah titik yang paling baik untuk mengukur lingkar dada bayi. Jadi hasilnya itu 33. Jadi normalnya itu 30 sampai 35 cm. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Jadi kita mulai dari panjang akronion dan olecranon. Kita mulai dari sini, dari bahu yang menonjol ini sampai ke siku, dan hasilnya itu di tengah-tengah dibagi 2. Lakukan pengukuran lingkar lengan. Jadi hasilnya 10 karena ini panjangnya itu 20 dan dibagi 2 jadi 10. Karena itu termasuk normal karena nilai normal itu 9,5 sampai 11 cm. Kita masukkan ke dalam grafik ini. Jadi yang di bawah ini adalah nilai dari minggu kelahiran bayi. Jadi ini satu kolom ini bernilai 1 minggu. Jadi ini 22, 23, 24, 25, 26 dan begitu seterusnya. Dan di sini berat bayi. Jadi satu kolom itu dinilai 0,1 kg atau 100 gram. Jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya tinggi badan bayi dari ini 20 cm itu satu kolomnya bernilai 1 cm. Jadi ini 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 begitu juga seterusnya. Jadi dari hasil pemeriksaan bisa dimasukkan ke dalam kurva-kurva ini. Jadi jika hasilnya di antara garis min 2 dan min
dan plus 2 itu dikatakan normal. Jika di bawah garis min 2, bayi dikatakan kurus. Dan jika di atas plus 2, bayi juga dikatakan gemuk atau obesitas. Sedangkan jika bayi garis itu berada di min 2 dan di antara min 2 dan garis min 1 itu dikatakan normal, tapi orang tuanya juga masih harus waspada karena dia termasuk ke dalam keadaan yang kurus. Selanjutnya, jika berat badan, jika bayi kurvanya ini di antara garis plus 1 dan plus 2 itu dikatakan waspada juga. Jika lingkar kepala bayi di antara garis min 2 dan plus 2 itu dikatakan normal karena jika lingkar kepala bayi kurang dari normal itu dikatakan mikrosefali, dan jika melebihi normal dikatakan makrosefali. Selanjutnya ada tinggi badan bayi. Jika dia berada di antara garis min 2 dan plus 2 itu dikatakan normal. Jika kurang dari garis min 2 dikatakan bayi itu kerdil atau pendek. Jika di lebih dari garis min 2 dikatakan bayi itu tinggi badannya lebih tinggi daripada yang lain atau dikatakan jangkung. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita melakukan pengecekan suhu tubuh bayi. Jadi normalnya itu 36,5 sampai 37,2. Jadi kita melakukan pemeriksaannya itu di aksila. Kenapa tidak di mulut ataupun di oral? Jadi karena pusat kenikmatan bayi itu pada mulut. Jadi nanti takutnya jika kita masukkan alat termometer ke mulut bayi bisa memakan termometer tersebut. Dan sebenarnya kenapa tidak di rektal? Karena bayi baru lahir rektalnya memiliki sifat yang sensitif, jadi takutnya akan memberikan efek trauma pada rektal bayi, dan juga kita akan melakukan pemeriksaan mekonium pada bayi tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Pastikan suhunya sudah pas. Selanjutnya, setelah 1 menit penuh, kita cek, ternyata suhunya 36,7. Jadi itu normal, tidak ada peningkatan ataupun hipotermi pada bayi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pada suhu, termometer bisa dibersihkan dengan menggunakan larutan klorin, air sabun, dan air dibelas dengan air bersih. Selanjutnya kita akan memeriksa denyut jantung bayi dengan auskultasi. Kita auskultasi 1 menit penuh. Jadi normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Jadi setelah 1 menit kita mendapatkan hasil bahwa denyut jantung bayi sebanyak 130 kali per menit itu dalam keadaan normal. Jadi kita melakukan pemeriksaan jantung tadi itu ada di ICS. Jika dewasa itu ada di ICS 5, dan jika bayi itu ada peningkatan, misalkan dia di ICS 3 atau 4 karena bayi masih dalam keadaan
badan yang kecil. Jadi bunyi jantung itu reguler, S1, S2, loop. Jadi katupnya itu ada 4. Jadi S1 itu katup mitral dan trikuspid, S2 ada aorta dan pulmonal. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pernafasan pada bayi. Jadi kita amati toraks atau dada bayi, bisa sekalian dengan perhatikan tarikan pada dinding dada dan juga perut bayi, jadi dia tuh seirama. Jadi kita bisa lakukan inspeksi dan palpasi. Jadi normalnya itu 40 sampai 60 kali per menit. Jadi bayi ini harus segera disuction karena agar tidak terjadinya obstruksi cairan pada nafas bayi. Jadi dia segera di suction saat bayi dilahirkan. Jadi kita melakukan pemeriksaan 1 menit penuh. Kita bisa lihat dinding dada dan perutnya. Jadi setelah 1 menit kita dapatkan hasilnya bahwa hasilnya 55 kali per menit. Jadi kita juga harus perhatikan apakah nanti pas bayinya apnea atau henti nafas. Jika pasiennya jika bayi pernafasannya lebih dari normal disebut takipnya. Jika pernafasan kurang dari normal disebut beradipnia. Kita masuk ke dalam pemeriksaan head to toe. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kepala. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan garis sutura. Garis sutura itu adalah celah antara tulang tengkorak dan bermuara yang dinamakan fontanel. Jadi fontanel itu ada yang di posterior dan anterior. Selanjutnya kita bisa mengkaji fontanel anterior bagian depan. Kita perhatikan jika ada pelebaran itu mungkin bisa disebabkan oleh cairan hidrosefalus dan adanya prematuritas. Selanjutnya periksa trauma pada ada beberapa jenis trauma, misalkan kaput succedaneum itu karena adanya trauma pada kepala yang disebabkan oleh vakum. Jadi kaput succedaneum itu kepala bayi lonjong berisi cairan di bagian bawah. Jadi lokasinya itu di kulit kepala, cairannya itu berwarna bening. Sedangkan sefal hematoma itu cairan berwarna merah karena adanya pecah pembuluh darah di antara tulang tengkorak dan kulit kepala bayi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan adanya kelainan kongenital atau tidak. Misalkan anencefali. Anencefali adalah anencefali itu adalah tempurung kepala belum tertutup sempurna. Penyebabnya karena ibu kurang konsumsi kalsium dan asam folat. Kalau makrosefali, otak belum berkembang sempurna, jadi lingkar kepala itu di bawah normal. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada mata bayi. Yang pertama, posisi mata bayi simetris atau tidak. Yang kedua, periksa apakah adanya strabilismus atau yang bisa kita kenal yaitu juling pada mata. Di sini tidak ada juling pada mata. Selanjutnya periksa adanya glaukoma kongenital. Ciri-cirinya, tanda-tandanya yaitu palpasi bola mata. Palpasi bola mata normal itu bola mata itu lembek. Jika pada glaukoma kongenital dia bola matanya mengeras dan menonjol keluar, dan juga ada peningkatan tekanan intraokuler pada mata.
Selanjutnya kita periksa apakah ada trauma pada mata, yaitu ada lecet atau tidak pada mata, ada luka atau perdarahan. Di sini tidak ada. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan apakah ada sekret atau tidak pada mata, apakah banyak dan warna sekretnya. Juga kita bisa memeriksa konjungtiva bayi, apakah rentan mengalami mata merah atau tidak. Bayi biasanya diberikan pada saat lahir itu diberikan tetes mata agar tidak terjadi infeksi karena melewati jalan lahir yang kemungkinan ada seperti cairan air ketuban, darah, ataupun bakteri maupun virus. Ya. Selanjutnya kita bisa periksa sklera pada bayi, yaitu berwarna putih. Jika menuju kuning atau muncul kuning kurang dari 24 jam disebut hiperbilirubin patologis. Normalnya muncul kuning hari kedua atau ketiga dan akan hilang di hari ke-14. Jadi kaji juga bayi ice blink refleksnya, apakah dia ada kebutaan atau tidak. Jadi bayinya itu jika kena sinar lampu, dia akan sering menutup dan mengedipkan mata. Jika dia akan silau, jika bayi buta, dia akan lebih sering membuka matanya. Selanjutnya kita bisa mengkaji telinga bayi, apakah daun telinga apakah sejajar atau tidak. Jika tidak sejajar itu disebut dengan bilirubin, dan jika bayi daun telinganya keduanya tidak sama, yang satu ada daun telinga normal dan yang satu tidak normal, itu disebut kelainan. Dan bayi ini telinganya berbentuk seperti orang dewasa, sudah sempurna tapi masih dalam ukuran yang normal atau kecil. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada hidung bayi. Jadi kita periksa ukurannya dari tepi kanan dan kiri, kita ukur. Jadi normalnya itu lebih dari 2,5 dan ini hasilnya 2,6. Jadi dalam keadaan normal, jika ada kelainan itu disebut septum deviasi, jadi tidak ada sekat di antara hidung kanan dan hidung kiri. Jadi bayi, kita juga perhatikan apakah bayi bernafas dengan hidung atau dengan mulutnya. Jadi penyebabnya itu mungkin satu, atreksia konan, nasofaring dan nasal dan nasofaringnya tertutup atau tidak ada penghubungnya. Yang kedua ada mungkin fraktur pada hidungnya, pada tulang hidungnya. Ya. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan bibir dan mulut bayi. Jadi kita lihat apakah simetris atau tidak antara atas dan bawah. Apakah ada sumbing pada bibir. Jadi ada 3 nama sumbing pada bibir, yaitu jika sumbing pada bibir saja disebut labioskisis, jika sumbing pada palatum disebut palatuskisis, dan jika sumbing di antara mulut dan di palatum disebut labiopalatuskisis. Jadi dampak sumbing itu bagi bayi bisa yaitu satu, ASI tidak masuk secara keseluruhan ke sistem pencernaannya, tapi dia masuk ke sistem pernapasannya. Itu bisa terjadi gangguan aspirasi dan juga gangguan nutrisi pada bayi karena tidak tercukupi. Selanjutnya ada jadi ladang infeksi pada daerah tersebut karena
cairan yang terus masuk ke sana dan menyebabkan terjadinya pneumonia. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan refleks, yaitu yang pertama ada refleks routing. Jadi kita bisa meletakkan jari telunjuk kita pada mulut bayi. Apakah bayi tersebut akan mencari tangan kita dan membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Selanjutnya ada refleks sucking atau mengisap. Jadi kita memasukkan tangan kita ke mulut bayi. Apakah bayi bisa menghisap dengan baik? Apakah bagaimana kualitas hisapannya? Apakah kuat atau tidak? Atau apakah lemah atau tidak? Jadi kita akan memeriksa refleks swallowing, yaitu refleks menelan pada bayi. Apakah cairan yang dikonsumsi bayi ini atau seperti ASI, apakah ditelan atau dimuntahkan pada bayi oleh bayi? Jika dikonsumsi atau ditelan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi masih pendek dan periksa juga kesimetrisannya. Apakah bisa digerakkan secara normal kanan atau kiri dan kemanapun arahnya. Apakah ada trauma di leher atau tidak, apakah ada bekas luka atau tidak. Yang selanjutnya leher digerakkan fleksi dan ekstensi pada badan. Jadi sebelahnya itu juga akan bergerak seperti itu, menyesuaikan arah putaran. Selanjutnya kita pemeriksaan dada. Bentuk dadanya simetris atau tidak. Jadi bentuk dadanya itu seperti tabung atau bar chest. Selanjutnya ukur garis anterior, garis posterior dan anteriornya itu sama panjang. Jadi semakin meningkatnya usia, garis pada transversal lebih panjang daripada garis antero-posterior. Jadi jika bentuk dadanya itu masuk ke dalam, itu namanya pulnar chest. Anterior posterior lebih kecil daripada transversal. Selanjutnya ada bentuk dada burung atau pregnant chest. Jadi anterior posterior itu lebih besar daripada transversal. Jadi retraksi dinding, kita perhatikan retraksi dinding dada tertarik ke dalam. Selanjutnya ada ictus cordis. Jadi ictus cordis itu dihitung di katup mitral atau di puncaknya ICS 4 garis mid clavicula sinistra. Jadi kita juga bisa membedakan 3 suara nafas, yaitu vesikuler, bronkofesikuler, dan bronkial. Kita bisa melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Jadi kita lakukan pemeriksaan tangan itu luruskan tangan, bahu, jari, jari-jari bayi. Jadi kita lihat apakah ada kelainan atau tidak. Misalkan polydactyl itu jari lebih dari 5, sedangkan si daktil itu jari itu menempel baik itu ibu jari maupun jari kelingking seperti itu. Jadi jumlah garis tangannya juga kita perhatikan ada 3 garis tangan. Jika hanya satu itu disebut trisomi 21. Jadi kita juga ngecek paronesia kuku ada infeksi atau tidak. Kemudian di samping-sampingnya kuku apakah ada berdarah atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan refleks Moro. Jadi ketika kita ada suara keras, jadi bayinya itu akan kaget dan terkejut sehingga tangannya itu akan melebar dan melebarkan jari-jarinya seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan abdomen. Kita dengan cara inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi.
Jadi kita lihat tali pusarnya itu apakah dia kering, basah atau bau. Jadi pergerakan abdomen itu seirama dengan gerakan dada atau toraks. Pernafasan pada bayi, auskultasi bising usus pada bayi. Jadi normalnya itu 5-30 kali per menit. Jadi kita perkusi. Jadi suaranya abdomen bayi itu timpani. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan genitalia. Jika pada bayi laki-laki kita bisa melihat panjang penis. Jadi panjang penis normal itu 3-4 cm dan lebarnya 1-1,3 cm. Jadi lubang uretranya juga bisa kita lihat. Jika dia di tengah, dia itu berada di tengah dan di ujung dari penis. Dan jika dia tuh bermuara atau pengeluaran uretra di punggung penis disebut epispogia, dan jika berada di bawah disebut hipospagia. Jadi retraksi dinding, kita perhatikan retraksi dinding dada tertarik ke dalam. Selanjutnya ada ictus cordis. Jadi ictus cordis itu dihitung di katup mitral atau di puncaknya ICS 4 garis mid clavicula sinistra. Jadi kita juga bisa membedakan 3 suara nafas, yaitu vesikuler, bronkofesikuler, dan bronkial. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Jadi kita mengecek kapiritarinya. Tesnya kita pencet kurang dari 2 detik. Sekarang usap babi dengan pemeriksaan Babinski. Jadi bayi mencekram dan melebarkan jari-jarinya. Jadi sekarang kita melakukan pemeriksaan anus, apakah ada lubang atau tidak. Jika tidak ada, itu disebut atreksia ani. Dan kita mengecek mekonium. Jika keluar kurang dari 24 jam itu normal, dan jika 2 hari belum keluar disebut mekonium plug syndrome. Mungkin karena mekonium mengeras di dalam kolon dan megakolon usus, tidak ada gerakan peristaltik atau obstruksi atau pencernaannya. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan punggung. Jadi kita lihat punggungnya normal atau tidak. Ini normal. Jika ada yang membuat bagian di dalam punggung terlihat seperti vertebranya juga terlihat, itu disebut spina bifida. Karena pada saat hamil ibunya kekurangan konsumsi kalsium dan asam folat. Kita palpasi juga vertebranya lurus atau tidak. Jika berbentuk S itu skoliosis, dan jika bungkuk itu kifosis. Sekarang kita bisa melakukan pemeriksaan kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi, warna, apakah ada ruam, apakah ada pembengkakan. Jadi kita bisa mengecek turgor kulit di bagian abdomen, dan apakah ada udim atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Selanjutnya periksa adanya vernicoesoa. Jadi screening resiko trauma kulit kita lakukan. Jika skornya lebih dari 13, kita lakukan pelaksanaan risiko